Shalom saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema dari pergumulan kepada kemenangan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus kami rasakan sampai hari ini. Engkau adalah Tuhan yang begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang terus memberikan kekuatan di tengah-tengah apapun masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, dan kami hari ini akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur 18, tapi kita hanya akan membaca ayat 3 dan ayatnya yang keempat saja. Dan saya terus mendorong saudara untuk bisa membaca keseluruhan dari perikop ini supaya saudara bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudaraku, tidak semua orang langsung melihat akhir dari sebuah pergumulan. Ketika seseorang berada di tengah tekanan dan yang terasa itu bukan kemenangan saudara, melainkan kelelahan. Hari-hari terasa berat, doa seolah terhenti di langit dan jalan keluar belum terlihat. Dalam situasi seperti itu, yang kita butuhkan itu bukan sekedar solusi cepat, tetapi keyakinan bahwa ada pribadi yang tetap memegang hidup kita. Seringkali kita baru mengerti arti pertolongan Tuhan setelah kita melewati badai yang begitu panjang. Ketika kita melihat ke belakang, kita mulai sadar ternyata kita tidak berjalan sendiri. Ada tangan yang menuntun, ada kekuatan yang menopang, dan ada kasih yang tidak pernah melepaskan. Saudaraku, Mazmur 18 adalah kesaksian seperti itu. Sebuah lagu kemenangan setelah melewati pergumulan besar. Di dalamnya kita tidak hanya melihat bagaimana Tuhan menolong, tetapi juga siapa Tuhan itu bagi umatnya. Dan lebih dari itu saudara, Mazmur ini membuka jalan untuk melihat penggenapannya dalam karya Yesus Kristus sebagai keselamatan yang sempurna. Saudara, Mazmur 18 ini merupakan nyanyian syukur dari Daud. Setelah Tuhan melepaskan dari semua musuhnya, termasuk dari tangan Saul, ini bukan doa di tengah masalah, melainkan refleksi setelah melewati badai. Namun justru dari sini saudara, kita belajar bagaimana Daud memahami Tuhan di dalam pengalaman hidupnya. Mazmur ini dibuka dengan pernyataan yang sangat personal. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Saudaraku, ini bukan sekedar pengakuan iman, tetapi respons dari pengalaman nyata. Daud tidak mengenal Tuhan hanya dari ajaran, tetapi dari perjalanan hidup. Ia kemudian menyebut Tuhan itu dengan berbagai metafora. Gunung batu, kubu pertahanan, penyelamat, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng. Semua gambaran ini saudara mau menunjukkan satu hal, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Saudaraku, di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Daud menemukan kepastian itu di dalam Tuhan. Ketika Daud menceritakan pergumulannya, dia menggambarkannya dengan sangat dramatis. Dia berbicara tentang tali-tali maut yang membelit dan jerat dunia orang mati yang menghadanginya. Saudara, ini menunjukkan betapa nyata dan beratnya tekanan yang Daud alami. Namun saudara, di tengah situasi itu, satu hal yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Saudaraku, respons Tuhan di sini digambarkan dengan cara yang sangat luar biasa. Tuhan itu seolah turun tangan dan kemudian bumi bergoncang. Langit terbuka dan Tuhan itu datang sebagai pahlawan yang menyelamatkan.
Saudaraku, gambaran ini bukan sekedar puitis, tetapi menekankan bahwa Tuhan itu tidak pasif. Dia itu adalah Tuhan yang aktif, dia bertindak untuk menyelamatkan umatnya. Disinilah saudara kita melihat unsur kristologis dari Mazmur ini. Apa yang digambarkan secara puitis dalam pengalaman Daud menemukan penggenapannya secara nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Jika di dalam Mazmur 18 Tuhan itu turun untuk menyelamatkan, maka dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Allah benar-benar turun ke dunia, ke dalam diri Kristus. Dia tidak hanya menolong dari jauh, tetapi juga masuk ke dalam penderitaan manusia. Ia mengalami tekanan, penolakan, bahkan kematian. Saudaraku, gambaran tali-tali maut yang melilit Daud mencapai puncaknya dalam kematian Kristus di kayu salib. Namun kematian itu bukan akhir seperti Daud yang diselamatkan dari maut. Kristus bangkit dari kematian itu untuk menunjukkan kemenangan yang sempurna atas dosa dan maut. Saudaraku, dengan demikian Mazmur ini tidak hanya berbicara tentang keselamatan sementara dari musuh, tetapi merujuk kepada keselamatan yang lebih dalam dan kekal di dalam Kristus. Ia adalah gunung batu yang sejati, dasar yang tidak tergoyahkan bagi hidup kita. Menariknya, Daud juga berbicara tentang integritas hidupnya, saudara. Dia mengatakan bahwa Tuhan membalasnya setimpal dengan kebenarannya. Bagian ini seringkali menimbulkan pertanyaan, saudara. Apakah ini berarti keselamatan itu berdasarkan perbuatan? Disinilah, saudara, kita perlu melihat di dalam terang Kristus. Tidak ada manusia yang sepenuhnya benar di hadapan Tuhan. Namun di dalam Yesus Kristus kita menerima kebenaran yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Kristus hidup sempurna dan melalui Dia, saudara, kita ini dibenarkan di hadapan Allah. Artinya, saudara, kemenangan yang kita alami bukan karena kehebatan kita, tetapi karena karya Kristus di dalam kita. Mazmur ini juga mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan melatih tangan untuk berpegang dan memberi kekuatan untuk menghadapi tantangan. Saudaraku, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu tidak selalu berarti menghindarkan kita dari perjuangan, tetapi memampukan kita untuk melewatinya. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berdoa agar supaya masalah kita diangkat. Tuhan, tolong angkat masalah ini. Tetapi seringkali, saudara, Tuhan itu justru memberikan kekuatan untuk supaya kita bisa bertahan. Kita mungkin berharap jalan yang mudah, tetapi Tuhan membentuk kita melalui proses. Saudaraku yang terkasih, saya teringat dulu ketika belajar berenang, saudara. Pelatih saya itu tidak selalu menjaga agar dia tetap ada di pinggir kolam, tapi justru dia membiarkan saya masuk ke dalam air. Tetapi pelatih ini tetap mengawasi dan dia akan siap menolong kapan saja jika saya tenggelam di dalam kolam itu. Saudaraku, demikian juga dengan Tuhan. Ia tidak selalu menjauhkan kita dari air yang dalam, tetapi Dia memastikan agar kita tidak tenggelam. Saudara, Mazmur ini mencapai puncaknya dengan pengakuan bahwa Tuhan hidup dan layak dipuji. Daud tidak hanya bersyukur atas apa yang ia terima, saudara, tetapi dia juga memuliakan Tuhan itu. Saudara, hari ini kita melihat bahwa pengakuan itu menemukan maknanya yang utuh dalam Yesus Kristus. Dia adalah keselamatan yang hidup, yang dahulu Dia menolong, kini Dia menyertai dan terus akan menuntun kita ke masa yang akan datang. Saudaraku, ketika kita membaca Mazmur 18 ini dalam terang penggenapannya di dalam Yesus Kristus, Dialah gunung batu yang hidup itu. Namun pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh-sungguh bersandar kepadanya atau hanya datang kepadanya saat kita dalam keadaan mendesak? Seringkali, saudara, tanpa kita sadar,
kita membangun sandaran lain di dalam hidup kita. Kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita berharap pada kestabilan keadaan, kita merasa aman karena apa yang kita miliki. Tetapi semua itu saudara bisa goyah, situasi bisa berubah, manusia itu bisa mengecewakan dan kekuatan diri ada batasnya. Hanya Kristus yang tidak berubah. Bersandar kepada Kristus itu berarti kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepadanya. Bukan hanya saat kita lemah, tetapi juga saat kita merasa kuat. Itu berarti tetap datang kepada Tuhan di dalam doa, bukan hanya saat terdesak, tetapi setia berjalan dalam kebenaran meski tidak mudah. Tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Saudaraku, seperti Daud yang menemukan kekuatan bukan dari dirinya, tetapi dari Tuhan, demikian juga kita saudara. Kita dipanggil untuk hidup dari sumber yang sama. Karena pada akhirnya hidup yang kuat bukanlah hidup tanpa badai, tetapi hidup yang berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Kiranya Tuhan memberkati.